Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Rena, gas. Bab 1161. Ayo pergi ke rumahan. Halo, namaku Hanlu. Hanlu mengulurkan tangan putihnya ke arah Si Bin. Si Bin tidak mengulurkan tangan, tetapi terus melihat teleponnya, pura-pura tidak mendengar. Si Bin memiliki kesan yang sangat buruk terhadap wanita yang secara aktif merayu pria. Hanlu tidak peduli dengan kesunyiannya. Oh, Hanlu terkekeh manis. Sombong sekali, Si Bin sudah sedikit tidak senang karena diganggu. Dia melirik ke arah Gao Yuan pergi dan melihat bahwa dia belum kembali, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Jika dia tidak menunggu Gao Yuan, dia pasti sudah pergi sekarang juga. Dia sangat tidak senang dan bahkan kesal terhadap wanita seperti Hanlu. Hanlu menatap wajah tampan Si Bin. Matanya penuh dengan keterkejutan dan kegembiraan luar biasa. Semakin dia menatapnya, semakin tampan dia terlihat, dan semakin terpesona dia jadinya. Si Bin merasa seperti seekor panda raksasa di taman yang dikagumi dan diawasi. Ketidaksenangan di wajahnya semakin kuat, dan dia bahkan mengerutkan kening. Hanlu tidak setuju. Tuan Si, bagaimana kalau kita saling mengenal? Si Bin tercengang. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar mengenalnya. Dia menatap Hanlu dengan waspada. Hanlu tersenyum. Wajahnya penuh pesona. Apa yang bisa saya bantu? Si Bin bertanya tanpa ekspresi. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Tuan Si. Apakah saya bisa bertanya langsung kepadanya? Hanlu berkata sambil tersenyum. Mata Si Bin menunjukkan lebih banyak kewaspadaan. Kau tidak takut pada wanita sepertiku, kan? Hanlu berkata sambil tersenyum. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja di sini. Kita tidak saling kenal. Si Bin masih menolak. Hanlu merasa sedikit kecewa dalam hatinya, tetapi wajahnya langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Pria ini memiliki kepribadian yang kuat dan benar-benar dapat menahan godaannya. Hal ini membuat keinginannya untuk menaklukkan semakin kuat. Dengan tangannya terangkat ringan, Si Bin merasa seolah-olah tubuhnya telah dia puntur dan dia benar-benar kehilangan kendali. Hanlu berdiri dan dengan mudah membantu Si Bin berdiri. Kemudian dia meletakkan tangan Si Bin di bahunya, dan mereka berdua pergi sambil membawa koper tersebut. Seperti pasangan saja. Awalnya, ada dua orang yang mengobrol di sini. Orang-orang di sekitar melihat mereka mengobrol dengan cukup harmonis. Karena mereka berdua berbakat dan cantik, tentu saja mereka tidak mempunyai kecurigaan. Terutama ketika orang-orang melihat Si Bin pergi sambil merangkul Hanlu. Hal itu membuat orang-orang di sekitarnya semakin tidak curiga. Hanlu membawa Si Bin pergi seperti itu dan masuk ke mobil dan pergi tanpa ada yang curiga. Gao Yuan kembali dan mendapati Si Bin tidak ada di sana. Jadi dia menelepon Si Bin, tetapi teleponnya dimatikan. Dia segera berlari ke pusat kendali bandara, memeriksa pengawasan, dan menemukan bahwa Si Bin dan Hanlu pergi seperti sepasang kekasih. Gao Yuan tidak hanya mengerutkan kening, tetapi setelah bersama Si Bin beberapa saat, dia tahu bahwa Si Bin tidak punya pacar dan meremehkan banyak wanita. Dia selalu memiliki cita-cita luhur di dalam hatinya dan tidak ingin membuang-buang waktunya untuk cinta. Lebih tepatnya, dia tidak ingin seorang wanita mempengaruhi masa depannya. Bagaimana dia bisa pergi dengan seorang wanita? Sekalipun Hanlu cantik, kecantikannya tidak cukup untuk membuat hati Si Bin tersentuh. Dia segera menghubungi Si Dongpeng, dan Si Dongpeng juga memberitahu Si Bin bahwa dia tidak punya pacar. Gao Yuan segera mengejar, namun dia tidak punya sasaran sama sekali. Di sisi lain, Hanlu telah membawa Si Bin yang pingsan ke vilanya.
Disinilah dia selalu menemukan pria untuk bersenang-senang. Tidak seorang pun tahu tentang villa ini dan bahkan nama villa ini pun bukan miliknya. Ditambah lagi, dia selalu menyamarkan dirinya supaya tak seorang pun tahu seperti apa penampilannya. Dan dia secara misterius diusir setelah setiap aksinya, jadi tempat ini adalah istananya nafsu. Setelah Hanlu membawa Si Bin yang tidak sadarkan diri ke dalam kamar, dia mengikat tangan dan kakinya langsung ke fasilitas yang dirancang khusus. Hanlu menatap Si Bin yang tak sadarkan diri dengan mata berbinar. Pria ini begitu menawan dan tampan, dia mungkin adalah pangeran menawan dalam hidupnya. Terutama setelah tidur dengan banyak pria, pria seperti Si Bin jelas merupakan satu di antara sejuta. Semakin sering saya menontonnya, semakin saya menyukainya, dan semakin saya bersemangat. Hanlu tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia menanggalkan pakaian Si Bin, dan kemudian Si Bin yang tidak sadarkan diri merasa seperti hendak meledak dan tiba-tiba terbangun. Lalu aku melihat pemandangan di depanku. Dia menjadi gila dan ingin mendorong Hanlu ke bawah. Tetapi tangan dan kakinya diikat, jadi dia tidak dapat berbicara. Matanya melotot, seolah mau berdarah. Hanlu mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai wajah Si Bin yang marah. Jangan marah. Adik akan menjadi milikmu mulai sekarang. Kamu pasti tidak akan menderita kerugian apapun. Meskipun Hanlu tahu bahwa metode ini agak kejam dan bahkan berlebihan. Ketika dia memikirkan latar belakang keluarganya dan identitasnya sendiri, dia bersiap bahwa Si Bin akan menjadi mangsa terakhirnya dan objek penaklukan terakhirnya. Jadi, dia bekerja sangat keras, akan tetapi, perilakunya membuat Si Bin semakin marah, dan dia merasa sangat terhina hingga ingin muntah darah. Ia tak menyangka kalau hasil kesuciannya adalah ia akan dipaksa oleh perempuan cabul seperti itu. Dia tidak dapat berbicara dan akhirnya menangis. Ketika Hanlu melihat Si Bin menangis, dia merasa lebih bahagia dan lebih gembira. Si Bin akhirnya menjadi sangat marah hingga dia muntah darah dan pingsan. Meskipun Hanlu merasa tertekan, dia tetap memenuhi kebutuhannya sendiri. Ketika mereka selesai, Si Bin tidak bangun, dan Hanlu merasa sangat puas. Setelah selesai membersihkan diri, dia menyingkirkan Si Bin dan kemudian melajukan mobilnya kembali ke keluarga Han, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi dia merasakan dalam hatinya bahwa ini adalah saat yang paling memuaskan yang pernah dialaminya. Terutama saat aku memikirkan ketampanan Si Bin, aku merasa lebih bahagia dan lebih bersemangat. Si Bin, dia siap untuk bertahan lama sebagai satu-satunya lelakinya. Dia tidak menyadari bahwa ada mata yang mengawasi segalanya. Begitu dia pergi, pihak lain memasuki villa dan membawa Si Bin pergi. Orang yang membawa Si Bin pergi mulai memanggil Si Dongpeng di dalam mobil. Di sisi lain, Gao Yuan dan Si Dongpeng telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka, tetapi mereka kehilangan petunjuk setelah hanya menemukan rekaman pengawasan Si Bin dan Hanlu memasuki tempat parkir bawah tanah. Pada saat ini, Si Dongpeng sedang duduk di sofa, wajahnya penuh kecemasan dan kekhawatiran. Si Bin seperti putranya dan dia selalu memperlakukannya seperti putranya sendiri. Kali ini dia pergi ke kota Ninjiang untuk mengambil alih grup Li, tetapi dia tiba-tiba menghilang. Apakah dia diculik? Ini tentu saja pukulan besar. Wajahnya penuh kekhawatiran dan keprihatinan yang amat mendalam. Didi, tepat pada saat itu, ponsel Si Dongpeng tiba-tiba berdering. Melihat nomor yang tidak dikenal, Si Dongpeng mengira itu adalah panggilan dari para penculik. Jadi dia segera menjawab panggilan itu dan menekan tombol rekam. Saya Si Dongpeng. Si Bin dibawa pergi oleh Hanlu, putri keluarga Han, dan digunakan sebagai mainan. Apa? Si Dongpeng berseru. Berbunyi, pihak lainnya telah menutup telepon.
Wajah si Dongpeng penuh dengan kemarahan dan kegembiraan. Siapa yang menelepon? Gao Yuan bertanya dengan cepat. Ayo pergi ke keluarga Han. Si Dongpeng berjalan keluar dengan marah. Gao Yuan buru-buru mengikuti di belakang. Begitu mereka pergi, seseorang menelepon di seberang villa si Dongpeng. Orang-orang yang membawa Si Bin telah mengirim Si Bin ke keluarga Han, bahkan lebih cepat dari Han Lu. Pada saat yang sama, pihak lainnya memanggil Ji Fei. Bab 1162 Kau menghina kepolosanku. Ji Fei baru saja menyelesaikan latihan dengan Li Ruoxi, dan Li Ruoxi meringkuk dalam pelukannya seperti anak kucing. Melihat panggilan itu dari Su, Ji Fei langsung menjawabnya. Ji Fei, Si Bin diperkosa oleh Han Lu, putri keluarga Han, dan berada dalam tahanan rumah di keluarga Han. Ji Fei langsung mengernyit. Siapa kamu? Kamu tidak perlu bertanya. Setelah pihak lain selesai berbicara, dia menutup telepon. Ji Fei melompat ke tanah, cahaya dingin melintas di matanya. Dia awalnya menghubungi Si Bin untuk pergi ke Ningjiang untuk mengambil alih grup Li, tetapi dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Istri, aku akan meminta Sao Tianji untuk membeli tiket pesawat. Kita akan segera ke Su secepatnya. Tolong hubungi Seng Lingyun dan yang lainnya. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia langsung pergi tanpa menjelaskan. Li Ruoxi segera bangkit dan mulai memanggil Seng Lingyun dan Huo Lei. Keluarga Han di Su, meskipun Si Dongpeng sangat marah, dia tetap tenang. Bagaimanapun, pihak lainnya adalah keluarga Han. Sesampainya di rumah keluarga Han, Gao Yuan meminta pertemuan secara normal. Gao Yuan pergi ke pintu dan memberitahu penjaga keamanan bahwa dia mencari Han Lu, dan anggota keluarga Han langsung tampak tidak senang. Bisakah kalian bertemu dengan nona muda kami dengan santai? Seorang penjaga keamanan di pintu berkata dengan nada meremehkan dan marah. Gao Yuan sudah marah karena Si Bin diculik. Dan dia langsung murka. Dasar wanita kaya yang omong kosong. Biar ku katakan saja dia hanya seorang pemerkosa pencuri bunga yang omong kosong. Ledakan, mendengar Gao Yuan mengatakan hal ini. Para petugas keamanan di tempat kejadian perkara awalnya tercengang. Kemudian dipenuhi amarah. Kamu mencari kematian? Salah satu petugas keamanan mengangkat tinjunya dan memukul Gao Yuan. Gao Yuan sendiri adalah seorang prajurit pasukan khusus, tetapi ia pensiun dini karena cedera dan disembuhkan oleh Ji Fei. Menghadapi serangan dari petugas keamanan, dia menjadi semakin marah. Dia mengangkat kakinya dan melakukan tendangan samping berputar, menendang petugas keamanan itu ke keluarga Han. Aduh, petugas keamanan itu berteriak. Seseorang membuat masalah di keluarga Han. Penjaga keamanan lainnya sudah berteriak di dalam. Dengan teriakan keras, keluarga Han yang awalnya pendiam tampak meledak, dan puluhan orang bergegas keluar dalam sekejap. Siapa sih yang ingin mati? Dia berani membuat masalah di keluarga Han. Bunuh dia. Sialan, bukankah itu Si Dongpeng? Dia berani membuat masalah di keluarga Han dengan mengandalkan statusnya sebagai Presiden Su. Dia benar-benar ingin mati. Keluarga Han pun berhamburan keluar dan langsung mengepung mereka sambil meraung-raung. Wajah mereka penuh kemarahan dan ingin sekali bertarung. Meskipun Gao Yuan dikepung, dia tidak menunjukkan rasa takut. Dia menatap keluarga Han dan berkata, cepat bebaskan Tuan Si kami, atau kami tidak akan selesai. Anggota keluarga Han menjadi semakin marah ketika mendengar ancaman Gao Yuan, pergi. Dia berteriak keras dan menyerbu ke depan, Han Shaotian, keluar. Si Dongpeng berteriak keras. Si Dongpeng berteriak dengan sikap mendominasi, menyebabkan keluarga Han memperlambat gerakan mereka. Ketua Si, apa maksud Anda? Han Shaotian berjalan keluar sambil tersenyum.
Anggota keluarga Han yang hendak mengambil tindakan berhenti dan menatap Han Shaotian. Senyumnya menekan kemarahan mereka. Wajah si Dongpeng menjadi pucat saat ini. Bahkan urat-urat di dahinya menonjol. Keponakannya sendiri sebenarnya diculik oleh seorang wanita. Ini merupakan suatu aib besar baginya. Dapat dikatakan bahwa jika Si Bin ingin menemukan seorang wanita, mungkin semua wanita terkenal di Shu akan datang. Si Bin sangat tampan dan berbakat. Melihat Han Shaotian, di mana Han Lu, mengapa dia membawa pergi keponakanku, Si Bin? Tanyanya langsung. Kemarahan tampak jelas. Senyum di wajah Han Shaotian lenyap seketika. Dia baru saja mendengar laporan itu. Dan dia hanya bersikap sopan karena dia ingat nasihat ayahnya untuk tetap bersikap rendah hati sebelum pergi. Dan dia juga mempertimbangkan identitas Si Dongpeng sebagai Presiden Shu. Bukan karena dia takut pada Si Dongpeng. Sekarang, sikap Si Dongpeng langsung membuatnya meledak. Dan kemarahan di wajahnya langsung naik ke atas kepalanya. Presiden Xi, harap berhati-hati dengan kata-katamu. Meskipun keponakanmu Si Bin adalah orang baik dan banyak wanita menyukainya, putriku tidak akan pernah jatuh cinta pada vas bunga. Vas, keponakanku seorang jenius bisnis, bukan playboy. Sebaliknya, putrimu, apakah dia tergila-gila pada pria? Si Dongpeng, hati-hatilah dengan kata-katamu sekarang, atau aku akan bersikap kasar padamu. Kemarahan Han Shaotian semakin memuncak dan dia tampak meledak. Desir, keluarga Han mengepung Gao Yuan lebih erat lagi. Kedua belah pihak berada di ambang pertarungan. Tepat pada saat itu, Han Lu melaju kembali. Gao Yuan melihat mobil Han Lu dan mengenalinya sebagai kendaraan yang diparkir di tempat parkir bandara. Presiden Xi, Tuan Muda Xi dibawa ke mobil ini. Mata Si Dongpeng menyipit dan dia menatap Han Shaotian. Apakah kamu berani meminta putrimu datang untuk berkonfrontasi? Han Shaotian mencibir, kenapa tidak? Putriku pada dasarnya sombong, dan dia akan meremehkan orang biasa. Jadi bagaimana mungkin dia bisa meremehkan keponakanmu? Suaranya begitu keras hingga Han Lu mendengarnya. Dia juga melihat Si Dongpeng dan Gao Yuan. Dia mengenali Gao Yuan sekilas dan jantungnya berdebar kencang. Bagaimana dia menemukan tempat ini? Namun, dia segera tenang. Sekarang Si Bin berada di bawah kendalinya dan tidak seorang pun mengetahuinya. Apa yang akan terjadi jika seseorang datang mencarinya? Sebagai putri keluarga Han, akankah dia mengambil inisiatif untuk tidur dengan seorang pria? Tak seorang pun akan mempercayainya. Han Lu bertindak sangat natural. Dia keluar dari mobil, mengerutkan kening, dan menatap Han Shaotian. Ayah, apa yang terjadi? Han Shaotian mencibir, Si Dongpeng benar-benar membawa orang ke rumahku dan mengatakan bahwa kamu telah menangkap keponakannya, Si Bin. Fiuh, Han Lu tertawa terbahak-bahak, wajahnya yang sudah cantik, setelah dilembabkan oleh Si Bin, memancarkan pesona tak terhingga. Dia menatap Si Dongpeng. Apakah keponakanmu Si Bin tampan? Kau benar-benar mengatakan bahwa aku membawanya pergi atas inisiatifku sendiri. Apakah kau ingin mempermalukan keluarga Han kita? Atau apakah kau ingin menghina reputasiku? Pada akhirnya, dia meninggikan suaranya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi amarah. Han Shaotian awalnya mengira Si Dongpeng hanya bicara omong kosong. Tetapi saat melihat kemarahan Han Lu, dia menjadi lebih yakin. Si Dongpeng, jika kamu tidak menjelaskan masalah ini dengan jelas hari ini dan meminta maaf kepada keluarga Han, kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Han Lu melangkah maju dan menunjuk Si Dongpeng. Reputasiku tidak bisa dipermalukan. Mendominasi, arogan, reputasi macam apa yang kau miliki? Lihat apa ini. Gao Yuan berteriak dengan marah dan melemparkan setumpuk foto langsung ke wajah Han Lu. Han Lu terkejut dan gagal menghindar, sehingga wajah cantiknya langsung memerah.
Ledakan, Han Lu mengangkat kakinya dan langsung menendang Gao Yuan. Akan tetapi, foto-fotonya juga beterbangan kemana-mana. Di atas adalah foto pengawasan Han Lu saat membantu Si Bin meninggalkan bandara. Engah, Gao Yuan memuntahkan seteguk darah, namun menunjuk ke foto di tanah dan berkata, "Lihat, bukankah itu Han Lu?" Han Sautian dan anggota keluarga Han lainnya sudah melihat foto itu, dan mereka semua langsung terkejut. Memang Han Lu, tetapi penampilannya berbeda. Wajah Han Lu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka Gao Yuan akan mengambil rekaman pengawasan dan mengembangkan foto-foto itu. Dia mengutuk dalam hatinya. Dengarkan apa ini? Si Dongpeng membuka ponselnya dan mendengar orang asing menelepon untuk memberitahunya bahwa Si Bin telah ditangkap. Berdengung, Han Sautian mendengar dengungan di telinganya dan menatap Han Lu dengan mata marah dan penuh tanya. "Kalian semua pantas mati karena menghina kepolosanku." Bersambung.